warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Oke, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Baik, siapkan diri terlebih dahulu. Duduk yang rapi, ibu pimpin doanya. Sudah? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ibu absen dulu ya. Jadi untuk hari ini siapa saja yang nggak masuk? Alhamdulillah nihil. Oke, masuk semua, rajin-rajin. Sebelum ibu lanjut ke materi, ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu anak-anak diharapkan untuk memahami interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu dari pengertian lingkungan, komponen biotik dan komponen abiotik, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, organisme berdasarkan cara mengolah makanan, makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya, rantai makanan, contoh dari rantai makanan itu sendiri, dan piramida energi juga piramida makanan. Kemudian, siapa di sini yang sudah mengerti tentang lingkungan? Sudah tahu apa itu lingkungan? Ya, benar sekali, Mbak Zakia. Lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Kemudian untuk komponen biotik dan komponen abiotik. Apa perbedaan dari komponen biotik juga komponen abiotik? Sudah ada yang tahu? Oke, ibu jelaskan. Komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati. Contoh dari komponen biotik yang pertama manusia. Nah, manusia kan makhluk hidup. Yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, juga jasad renik. Kemudian contoh dari komponen abiotik yaitu yang pertama udara. Udara ini kan benda mati. Yang kedua air, terus tanah, cahaya matahari, juga suhu. Sebelum ibu lanjut lagi ke materi selanjutnya, apakah sudah paham dengan apa itu lingkungan, juga komponen biotik dan komponen abiotik? Oke, sudah paham. Nah, ini ibu ada latihan. Silahkan ditulis di kertas masing-masing. Kemudian ibu beri waktu 10 menit untuk keluar kelas sebentar, mencari dan mengamati apa saja komponen biotik dan komponen abiotik di sekitar kelas kita. Oke, sudah? Jika sudah, nanti silahkan diskusikan dengan teman sebangku, kemudian hasilnya bisa dipresentasikan. Oke, ibu kasih waktu untuk keluar sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Mbak Zakia dan Mbak Ara sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi semua sudah paham ya perbedaan antara komponen biotik juga komponen abiotik. Sekarang ibu lanjut untuk hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Hubungannya itu apa? Ada yang tahu? Yang belakang bisa menjawab? Betul sekali, simbiosis. Sudah tahu pengertian simbiosis? Oke, belum. Jadi ibu akan jelaskan. Simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis parasitisme, dan yang terakhir simbiosis komensalisme. Pengertian dari simbiosis ini sudah ada yang tahu masing-masing simbiosis?
Nanti yang menjawab mendapatkan poin. Ya, bagian sana. Betul sekali. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme, satu diuntungkan dan satunya dirugikan. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, satu diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah lebah dan bunga. Kenapa masuk ke dalam simbiosis mutualisme? Karena lebah menguntungkan bunga, bunga juga menguntungkan lebah. Lebah mendapatkan nektar sebagai makanannya, kemudian bunga dibantu oleh lebah untuk proses penyerbukan. Kemudian contoh dari simbiosis parasitisme yaitu nyamuk dan manusia. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, contohnya itu anggrek dan pohon mangga. Anggrek itu hanya menempel di pohon mangga tapi tidak merugikan pohon mangga ya. Kemudian untuk peran organisme berdasarkan cara mengolah makanannya. Sudah tahu bagaimana organisme itu mengolah makanan? Sudah ada yang tahu? Oke, belum ya? Jadi, organisme itu cara mengolah makanannya itu terbagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama autotrof juga heterotrof. Autotrof bisa mengolah makanannya sendiri, kemudian heterotrof tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Contoh dari autotrof yaitu tumbuhan, karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kemudian untuk heterotrof contohnya adalah hewan. Lanjut ke makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Oke, sebelum lanjut Ibu tanya dulu. Sudah paham atau belum untuk berdasarkan cara mengolah makanannya tadi? Sudah, jadi Ibu lanjut. Oke, makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, juga omnivora. Herbivora itu untuk pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala. Contoh dari herbivora itu sapi, kambing, kelinci itu termasuk ke dalam hewan herbivora. Kemudian untuk hewan karnivora, contohnya adalah singa, harimau, elang itu termasuk ke dalam hewan karnivora. Kemudian untuk omnivora, yang termasuk contoh dari hewan omnivora adalah tikus, betul banget. Nah, ini nih materi yang ditunggu-tunggu, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing halaman 23. Di sini sudah terdapat rantai makanan yang sama seperti di slide. Jadi di sini adalah rumput. Rumput di sini sebagai produsen. Kemudian belalang di sini sebagai konsumen 1. Kemudian kodok di sini sebagai konsumen 2. Ular sebagai konsumen 3 dan burung elang sebagai konsumen 4. Serta yang terakhir ini adalah jamur sebagai pengurai. Sudah paham tentang rantai makanan? Jadi rumput itu dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kodok, terus dimakan lagi sama ular, habis itu ular dimakan sama burung elang, habis itu burung elang meninggal, mati, diuraikan oleh jamur atau pengurai gitu ya. Untuk materi selanjutnya, piramida makanan juga piramida energi.
Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan satu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Nah, di slide sudah terlihat gambar piramida makanan dan energi. Yang piramida segitiga itu adalah piramida makanan. Itu yang bawah sendiri itu kan produsen, kemudian konsumen primer, yang ketiga konsumen sekunder, dan yang paling atas adalah konsumen tersier. Mana piramida energinya? Nah, itu yang panah di sampingnya. Dituliskan adalah 1000, kemudian atasnya 10, atasnya lagi 1, dan atasnya lagi 0,01. Nah, untuk kenapa dari 1000, 10, 1, dan 01 itu karena ketika konsumen makan itu tidak semuanya, tidak utuh, ada yang dikeluarkan. Jadi jumlahnya tidak utuh lagi. Jadi dari 1000 menjadi 10, kemudian dimakan lagi tinggal 1, dan seterusnya hingga 0,01. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Kemudian komponen biotik dan komponen abiotik itu terdiri dari benda hidup untuk komponen biotik dan benda mati untuk komponen abiotik. Hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, juga komensalisme. Untuk peran organisme berdasarkan cara mengolah makanannya itu terdiri dari 2, yaitu autotrof juga heterotrof. Autotrof untuk dapat mengolah makanannya sendiri, dan heterotrof tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Untuk makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3 macam. Tadi apa saja? Herbivora, karnivora, juga omnivora. Nah, rantai makanan tadi bisa dilihat lagi di LKS-nya masing-masing. Diberi garis bawah bahwa itu yang rumput produsen, kemudian konsumen 1, 2, 3, 4 sampai pengurai. Dan yang terakhir adalah piramida makanan dan piramida energi. Bisa digambar di bukunya masing-masing untuk piramida. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa dikerjakan di halaman 28 untuk ulangan harian 2. Ini jawabannya ditaruh di kertas dan dikumpulkan di ketua kelas ya. Ini yang dikerjakan dari A, B, sama C. Nanti ketua kelasnya biar mengumpulkan di meja ibu. Sama tadi untuk tabelnya juga dikumpulkan di meja ibu. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, juga kelas. Bisa ibu tutup untuk pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.